kita, saudara kita Ayu dan juga Evan. Hari ini sungguh spesial Bapak Ibu karena Anda semua mengetahui bagaimana mereka berjuang untuk bisa hari ini terjadi, dan dengan kasih karunia Tuhan, puji Tuhan hari ini semua bisa ada. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Kalau Tuhan sudah berkata, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Boleh ada halangan, boleh ada tantangan, tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan hari ini terjadi, ada berkat yang luar biasa dari Ayu dan juga Evan yang dipersiapkan untuk kehidupan mereka selanjutnya nantinya. Hari ini sungguh spesial, dan saya mengajak untuk Bapak Ibu bisa fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, supaya berkat tercurah atas kehidupan Ayu dan Evan. Apakah sudah bersiap? Sesaat lagi kita akan memulai dan menyambut pasangan yang berbahagia hari ini, Roberto Stephenson Bukang dan Diah Ayu Murti. Mungkin keluarga juga bisa mempersiapkan diri. Sebelum kita menyambut pengantin kita, saya ajak untuk kita berdoa dulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang terbaik Tuhan, untuk memberkati, mendoakan, dan juga mendukung saudara-saudari kami Ayu dan Evan. Tuhan, Kau Allah bertahta di pemberkatan pagi hari ini, dan kami percaya kasih-Mu tercurah Tuhan, nyata di tempat ini. Dan Kau sendiri Tuhan yang datang untuk memberkati Ayu dan Evan, dan juga setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, setiap yang percaya mari berkata amin. Saya ajak untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan segera menyambut pasangan yang berbahagia bersama dengan keluarga yang juga berbahagia hari ini karena Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang nyata. Tuhan, Kaulah yang bertahta di tempat ini Tuhan. Kaulah yang hadir Tuhan.
Let us worship you, Jesus. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome, Jesus. You are Awesome in this place, mighty God. you are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Mighty God. you are awesome, Jesus. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Tuhan, kami bersyukur pagi ini, Tuhan. Tidak ada yang lebih kami kagumi selain kasih-Mu, Bapa. Karena Kau sungguh amat baik, Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Kau teramat baik bagi saudara-saudari kami, Ayu dan Evan, Tuhan. Biarlah pagi ini kami memuji-Mu, Tuhan, karena Kau Allah sungguh baik. Terima kasih, Tuhan. Saya ajak untuk kita menyembah Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, Tuhan. Kami memuji-Mu. Oh, Bapa, Engkau sungguh baik. kasih-Mu melimpah, Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari panggil Dia Bapa. Ku berterima kasih, Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Oh, berkat-Mu, Berkat-Mu hari ini yang
katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku Tuhan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak Kau tak pernah terlambat Tuhan. terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari panggil dia Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Yes. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami bersyukur, kami panggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih Berkat-Mu berkat-Mu hari ini. Kau selalu sediakan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Sediakan bagi Biar kami angkat pujian kami, syukur kami. Mari sembah dia, katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. buat hari yang Kau beri. Sebab tak habis-habisnya Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari harapkan yang lebih dahsyat, katakan Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu. Besar setiamu. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang Hidupku. Biar kami puji Engkau Tuhan. Kami mari sembah memuji kebesaran-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, angkat suara kami Tuhan. Ajaib. Kau sungguh ajaib Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji Kau Tuhan. Kami memuji
Tuhan, beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi ini, menjelang siang ini Bapa. Acara ini didoakan begitu banyak orang berbulan-bulan, dan inilah waktu momennya. Kami kerinduan kami yang luar biasa, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan melepaskan blessing-Mu kepada setiap kami, dan secara khusus untuk kedua mempelai ini, kami percaya biarlah Roberto Stefanson Bukang SH dengan Diah Ayu Murti Sarjana Komunikasi, Engkau memberkati pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami begitu menaruh pengharapan kami yang besar akan Engkau. Acara ini tidak ada artinya sama sekali tanpa kehadiran Tuhan, tanpa tangan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah-Mu yang terulur kepada kedua anak-Mu ini. Demikian juga kami semua. Terima kasih Bapa. Sementara kami mencoba merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan mengajari kami melampaui daripada semua yang kami pikirkan, bahkan melampaui daripada semua yang pernah kami alami. Beri kepada kami roh hikmat, roh pengertian, dan roh wahyu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan untuk Ayu dan Steven ya, untuk duduk. Dari gereja memberikan Alkitab sebagai dasar dalam pernikahan kalian ke depan. Silakan duduk dengan tenang, dan beberapa menit saya akan sampaikan kepada kita semua, secara khusus untuk dua saudara kita. Saya baru pertama kali ketemu dengan Roberto ya, Stefanson Bukang ya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ini merupakan sebuah pertemuan yang luar biasa untuk dua keluarga yang jauh, yang satu di Semarang, yang satu ada di Kupang, ya betul ya. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Bukang yang telah mendampingi putra-putrinya untuk dalam pernikahan pada pagi ini. Demikian juga untuk keluarga daripada Bapak Ibu yang dari Ayu ya. Dan selamat datang untuk semuanya yang hadir pada kesempatan saat ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian diundang secara khusus untuk hadir dan mendoakan akan dua saudara kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dua saudara kita, saya percaya ini punya potensi problem yang besar. Tetapi saya percaya ini dapat diatasi oleh kedua saudara kita, karena pasti dari dua suku, dari pulau yang jauh, pasti punya masalah berhubungan dengan baik itu dengan komunikasi, dengan latar belakang, bahkan personal kalian pasti punya struggle tersendiri. Saya ini nggak tahu sudah berapa kali saya memimpin. Saya sekitar 41 tahun menggembalakan jemaat. Saya membimbing ketika saya masih single, masih belum menikah dan memberkati. Dan saya melihat betul-betul bahwa perjalanan sebuah pernikahan sesuatu yang sungguh luar biasa. Untuk itu, untuk kedua saudara kita, yaitu Ayu dan Stephen, saya percaya pada kesempatan saat ini saya ingin berbagi sesuatu akan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya saya akan menceritakan mengenai kisah-kisah yang bisa bagaimana mengatasi akan pergumulan daripada banyak akan mempelai. Tadi saya katakan bahwa tentunya dua suku yang berbeda dengan komunitas yang berbeda yang tidak satu kota pasti akan punya pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan kita kembali dalam Alkitab kita, bahwa kitab Kejadian di mananya Tuhan mendesain sebuah pernikahan. Dikatakan di dalam pasal 2 ayat 22 sampai 25 dalam Alkitab mengatakan demikian. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saya percaya ayat ini merupakan awal bahwa sebelum gereja didirikan, sebelum pemerintahan ada, sebelum lembaga-lembaga negara ada, pertama-tama Tuhan membangun lembaga yang luar biasa, yaitu apa? Pernikahan. Jadi betapa pentingnya Tuhan begitu luar biasa menghormati, menghargai akan sebuah pernikahan. Di tengah-tengah sekarang begitu banyak orang kawin cerai, ya. Ada apalagi pandemik seperti ini, saya melihat peningkatan sebuah perceraian yang begitu luar biasa. Tetapi Stephen dan Ayu membuat komitmen untuk menikah pada hari ini. Saya berkata, selamat datang dalam sebuah keluarga baru yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, bahkan pada waktu perjanjian baru ditulis, kitab Matius pasal 19 ayat 4-6 berkata demikian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini diulang lagi Stephen dan Ayu. Bagaimana itu diucapkan oleh Tuhan pertama kali di kitab Kejadian. Pada waktu di dalam Yesus hidup bersama-sama dengan murid-murid dan orang-orang sekitarnya. Ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Mereka berkata, boleh cerai enggak? Mereka tanya dan Tuhan berkata, sejak semula Tuhan tidak pernah punya desain tentang perceraian. Tuhan tidak pernah memiliki blueprint tentang sebuah perceraian. Sebab dikatakan pernikahan, dua orang itu dikatakan dua menjadi satu daging. Betapa luar biasanya akan hal ini. Dan gereja selanjutnya, Rasul Paulus berkata, mengucapkan ulang kembali. Efesus pasal 5 ayat 31-33 berkata demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Stephen dan juga Ayu, saya percaya pernikahan yang ada di dalam Alkitab begitu punya rahasia yang luar biasa. Mengapa orang Kristen berkata pernikahan Kristen itu sakral? Apa sih yang sakral dari sebuah nilai sebuah pernikahan? Sakral itu sesuatu yang apa ya? Sakral itu sesuatu yang sangat misteri, sangat dihormati. Kesakralannya sampai di mana? Dikatakan kesakralan itu seperti hubungan Tuhan dan gerejanya. Stephen dan Ayu itu sebuah hubungan yang rahasia, yang sakral. Sama seperti Tuhan dengan gerejanya. Betapa luar biasanya akan sebuah pernikahan. Saya berharap sekalipun akan Stephen dan Ayu tentu punya pergumulan-pergumulan ke depan, bahkan saya katakan secara khusus, kalian berbeda suku, berbeda latar belakang, kemudian tentunya kehidupan rohani, yang tentunya itu memiliki sebuah tingkat problem tersendiri. Tetapi satu hal yang bisa membuat dua orang yang punya problem, hampir semuanya lah ya, adalah ketika kita memiliki kasih dalam Tuhan. Saya percaya sebuah pernikahan tentunya Stephen dan Ayu kepingin
hidup dalam bahagia ya. Kita semuanya. Orang berkata bahwa dulu mungkin sebelum menikah membayangkan nanti akan kemana-mana bareng, makan sepiring berdua, mungkin mandi berdua, tidur berdua. Tapi setelah tahu bersama-sama, ternyata mulai muncullah problem dan masalah itu mulai muncul. Saya berkata bahwa kebahagiaan itu bukan otomatis. Kebahagiaan itu sesuatu yang diciptakan bareng-bareng. Pasangan suami istri bisa menikmati kebahagiaan ketika diciptakan bersama-sama. Ketika mertua saya pernikahannya 50 tahun, waduh kami senang sekali. Maka saya minta akan saudara daripada istri saya, yuk undang kakak yang dan adik sekalipun ada di Kalimantan di sana. Yuk datang ke Semarang, kita merayakannya. Karena bagi saya pernikahan sampai 50 tahun pada waktu itu, saya belum pernah melihat bapak dan ibu bertengkar. Saya belum pernah mendengar bahwa bapak selingkuh. Saya merasa, wow. Saya katakan dengan saudara-saudara saya dari istri, kita rayakan sama-sama. Saya boyong bapak ibu yang di Malang, datang ke Semarang. Saudara-saudara yang ada di jauh, yang ada di Kalimantan, ayo datang, kita rayakan. Karena sebuah pernikahan yang begitu sangat kuat, begitu punya keindahan, dan kita perlu merayakannya. Dan itu perlu diusahakan, itu perlu diperjuangkan. Saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan WA dari seorang teman. Saya sebenarnya bergumul, Tuhan apa ya pesan Tuhan untuk Ayu dan Stephen ya. Dan mungkin ini menolong, ini adalah kisah mengenai seorang anak mantan presiden India, yaitu Dr. Abdul Kalam. Anaknya itu menceritakan tentang sebuah romantisme daripada ayah dan ibunya. Dia berkata demikian, pada waktu aku masih kecil katanya, ibuku itu memasakkan makanan untuk kami semua. Suatu malam dia membuat makan malam setelah seharian ibu bekerja keras. Ibu meletakkan sepiring sapsi. Sapsi itu kayak omelet gitu, tapi model India gitu ya. Ini ibu meletakkan sepiring sapsi dan roti gosong di depan apa? Ayahku katanya. Aku dari jauh menunggu reaksi apa daripada ayah terhadap roti gosong itu. Anaknya ini menceritakan lebih lanjut, ternyata ayahku itu tenang, makan rotinya. Ayah bertanya padaku, bagaimana keadaanmu sehari-harian? Ayah tidak bisa tidak membicarakan mengenai roti gosong, tapi justru ayah tanya kepadaku, apa yang kamu lakukan sepanjang hari ini? Dia berkata, aku tidak pernah lupa akan ayah katakan. Sambil ayahnya tersenyum mengatakan demikian, sayang, aku sekali-kali suka makan roti gosong ini katanya. Sambil mencium kening ibunya. Keren ya saudara ya. Di depan roti gosong. Anaknya menyaksikan dan mendengar. Ibunya berkata, Hani, aku sesekali suka makan roti gosong, sambil mencium akan kening ibunya. Malamnya sebelum tidur, ya, anaknya ini mencium ayahnya. Ini sudah kebiasaan daripada keluarga itu. Mengucapkan selamat malam kepada ayahnya. Lalu anaknya itu bertanya kepada papahnya ini. Agak kepo, apakah benar-benar ayahnya itu mengucapkan dengan hati yang murni. Kemudian ayahnya memeluk anak ini. Sambil dia berkata, ibumu melalui hari yang berat dengan pekerjaan hariannya. Dia bangun dari pagi, kemudian tentunya dia melakukan pekerjaan, dan sorenya dia mengalami kelelahan. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun katanya. Kata-kata kasarlah yang akan menyakiti hati ibumu. Kau tahu nak, hidup ini penuh dengan
hal-hal yang tidak sempurna. Dan orang-orang yang tidak sempurna itu termasuk adalah ayahmu ini. Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan katanya. Supaya kamu bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan keluargamu. Saudara-saudara, saya mencoba untuk memposting ini, kemudian saya ceritakan kepada Steven dan Ayu. Saya percaya biarlah kedua kalian belajar bahwa mungkin ada perbedaan, tetapi kasih yang murni, yang keluar dari hati yang mengasihi, ternyata itu akan menolong, membereskan semuanya. Saya percaya dalam pernikahan pada kesempatan saat ini, Tuhan mendesain kalian sesuatu yang luar biasa. Supaya Tuhan itu bisa mengkloning keluargamu. Untuk apa? Dikatakan beranak cuculah. Supaya dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang mengalami pengenalan akan siapa? Tuhan. Orang-orang tidak bisa mengenal Tuhan sebagai Bapa. Kayak apa? Ketika melihat seorang ayah yang punya tanggung jawab. Orang-orang tidak bisa mengenal akan pekerjaan Roh Kudus sebagai penghibur yang menguatkan. Mungkin seperti sosok seorang ibu yang begitu penuh kasih kepada pasangan suaminya, kepada anak-anaknya. Pada kesempatan saat ini, saya mau menekankan lebih lagi betapa bahwa untuk membangun sebuah pernikahan yang penuh dengan keindahan, itu perlu diperjuangkan. Saya kadang-kadang membayangkan pernikahan itu seperti seseorang yang menanamkan sebuah tanaman, ya. Sekarang ini menanam sebuah atau tanaman itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah desain dalam rumah. Ketika seseorang menikah itu seperti orang yang sedang membangun taman gitu. Bagus sekali, ada pernik-perniknya, bahkan ada lampu-lampunya. Tetapi untuk melihat keindahan sebuah taman itu perlu dipelihara, diperjuangkan, tidak otomatis, perlu untuk diperjuangkan. Nah, saya berharap Steven dan Ayu, berjuanglah kalian berdua. Saya nggak ngerti nanti kalian pasti mungkin akan ke Kupang ya. Dan saya berdoa, berharap bahwa kalian benar-benar menjadi keluarga yang bisa memancarkan rencana Tuhan dalam kehidupan kalian. Beberapa waktu yang lalu, saya diberkati dengan kisah ini, saudara. Saya mau cerita kisah ini saja, supaya Steven dan Ayu ingat, ini mengenai tentang, saya juga dapat kiriman WA dan saya diberkati dengan kisah ini, yaitu mengenai seorang konglomerat. Dia itu mengatakan ditanya oleh teman, ya, ditanyai, apa sih arti sebuah kebahagiaan bagi Anda? Konglomerat ini benar-benar luar biasa, ya. Dia orang Amerika. Ya. Dia ditanya, apa arti kebahagiaan bagimu? Saya itu ketika diwawancari oleh wartawan, saya itu pernah mengalami 4 rasa kebahagiaan yang meluap. Yang pertama adalah saat saya dapat mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Setelah saya dapatkan uang begitu banyak, saya bahagia. Tetapi tidak terlalu lama. Kebahagiaan itu mungkin saya rasakan senang, seminggu, 2 minggu, hilang. Gitu. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah ketika saya bisa membelikan mobil mewah yang itu hanya di dunia itu hanya 10 jenis saja. Senang sih. Tapi dalam beberapa minggu saja selesai kebahagiaan itu. Saya juga senang ketika memiliki arloji yang mahal, yang hanya di dunia hanya mungkin 10 tok. Tapi setelah saya pakai beberapa waktu kemudian, hilang kebahagiaan itu. Kemudian kebahagiaan yang ketiga adalah ketika saya mendapatkan proyek besar. Ketika dalam sebuah transaksi dan saya mendapatkan proyek besar, di mana saya menjadi seorang pemasok bahan bakar di Afrika dan Asia. Bahkan memberikan kapal terbesar di Afrika dan Asia. Dan saya menikmati luar biasa.
karena bisa mendapatkan transaksi, yaitu apa? Proyek ini. Tapi setelah itu selesai. Tapi ada yang keempat dia katakan. Kebahagiaan yang keempat adalah saat saya diminta menyumbang kursi roda untuk anak-anak cacat. Dia berkata, kamu mau nyumbang enggak untuk kursi anak cacat? Oh ya mau, aku transfer uang ini. Temannya berkata, aku enggak mau transfer, tapi kamu sendiri, di mana kamu datang dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak itu. Dan dia betul, saudara. Ketika dia menyumbang dan memberikan kursi roda kepada anak-anak yang cacat itu, wah, anak-anak cacat sukacita, dia menggunakan itu mengejar begitu mengalami kegirangan yang luar biasa. Dia merasa bahagia sekali karena kursi rodanya ini dapat dipakai anak-anak cacat dan begitu mereka berlari-larian dengan roda itu dan mereka saling kejar-mengejar dengan roda kursi roda itu. Dia merasa sukacita yang luar biasa. Tapi setelah selesai melihat itu dia mau pulang. Ada seorang anak yang mendekap kakinya. Dia katakan, Bapak. Kemudian konglomerat ini membungkuk, ya. Apa yang kamu butuhkan, Nak? Gitunya. Anak ini sambil menatap wajah daripada konglomerat itu berkata demikian. Saya ingin mengingat wajah Bapak, katanya, supaya tidak lupa. Dan saat nanti di surga, saya bertemu Anda kembali, saya bisa mengucapkan terima kasih saya. Si konglomerat ini terharu sekali, dan sejak saat itu dia berubah. Dia berkata, kebahagiaan yang paling hakiki adalah saat saya membahagiakan orang lain. Kisah itu membuat saya ingat akan Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 yang berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Stephen dan Ayu, kisah-kisah tadi saya dapatkan dalam minggu ini ketika saya bergumul, Tuhan pesan apa untuk Ayu dan Stephen. Tanpa sengaja saya dapatkan WA itu diberikan pada saya dan saya sampaikan pada kalian. Saya percaya kalian bisa melewati akan pernikahan kalian kedua dengan saya percaya kalian, tadi saya katakan, kalian berdua punya pergumulan, soal latar belakang, soal suku, soal kebiasaan. Saya rasa itu punya tingkat struggle yang perlu kalian hadapi. Tetapi untuk semuanya itu bisa dapat diselesaikan. Bagaimana saya bisa berbagi dengan orang lain? Pergumulan Stephen adalah saat ini adalah bagaimana saya bisa membuat Ayu bahagia. Bagaimana saya bisa melayani Ayu yang terbaik. Bagaimana saya bisa melayani Ayu. Demikian juga Ayu, pergumulan kalian adalah bagaimana saya bisa memberi yang terbaik untuk pasangan suamiku. Bagaimana saya melayani untuk suamiku. Pada waktu tahun 2011, saya melewati pernikahan yang ke-25 tahun. Pada waktu itu sangat cukup bergumul. Istri saya kena CA. Itu pas di ulang tahun yang ke-25 tahun pernikahan kami. Dan pada waktu kemo yang kedua, dia agak menggigil gitu. Ketika dia menggigil setelah kemo dari pulang 2 hari dia agak begitu. Dia rupanya mengalami sebuah pergumulan. Dia antara takut dan sebagainya. Dan dia tanya dengan saya. Karena didengar di luar itu ya, orang yang kena CA, suaminya ada yang selingkuh, ada yang tidak lagi mau tidur bareng di kamar. Itu dia dengar dari beberapa ketika dia ada di mana? Ketika ada di rumah sakit. Dan saya tahu cukup kegelisahan daripada istri saya. Dan pada kemo yang kedua,
istri saya berkata, "Pi, apakah kamu masih mencintai saya?" Wah, bagi saya itu belum pernah saya dengar sekian tahun. Tapi saya tahu bahwa istri saya sedang mengalami krisis. Dalam waktu yang sekian detik saya harus bisa menjawab akan istri saya. Sebab dia masa krisis itu. Dan pada waktu dia berkata demikian, saya berkata, "Mi, cintaku tidak pernah berubah." Wah, kami sambil mendekap berdua, saya tiba-tiba menangis dan saya takut kehilangan istri saya. Saya tahu itu adalah sebuah pergumulan yang cukup berat bagi kami sekeluarga. Steven dan Ayu, saya kurang tahu bahwa dalam perjalanan pernikahan bisa menghadapi sebuah masa ujian. Masa ujian cintamu, kasihmu, kesetiaanmu. Istri saya malah nyang-nyangan, nego dengan Tuhan. Ketika dia sakit, "Tuhan, rasanya aku belum siap mati. Beri waktu saya untuk melayani Tuhan lebih baik. Beri waktu saya melayani suami saya. Beri kesempatan saya melayani untuk apa? Anak-anak saya." Istri saya melewati masa yang sulit itu. Dan Tuhan mendengar doanya. Pada menjelang siang ini, saya mau berkata kepada Steven dan Ayu, ketika kalian menghadapi masa-masa yang sulit kalian berdua, biarlah tetap kalian kembali kepada cintamu yang mula-mula. Siang hari ini kamu sedang komitmen membangun cintamu yang mula-mula. Mungkin ke depan kamu menghadapi pergumulan, tapi ingat hari ini, bahwa aku pernah komitmen, aku pernah bersumpah tanda petik di hadapan Tuhan, hanya maut yang bisa memisahkannya. Cinta mula-mula membuat pernikahanmu kuat sampai Tuhan terus menyertai hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada menjelang siang ini. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kedua anakmu ini, Roberto Stevenson Bukang SH, dan Kau juga berbicara kepada dia, Ayu Murti Eskom. Tuhan, ketika saat ini mereka dengar kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau mendesain pernikahan itu desain dari Tuhan, bukan karena desain manusia. Dan Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Sebentar mereka akan saling mengucapkan komitmen mereka berdua. Mereka akan memberikan simbol tukar cincin. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir dan memberkati mereka saat ini. Terima kasih Tuhan. Meteraikan tulis itu di dalam lubuk hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan Steven dan Ayu berdiri sambil berjabat tangan. Bisa berhadap-hadapan. Steven dan Ayu, ini adalah waktu yang sangat historis sekali bagi kalian berdua ke depan. Bukan saja kamu dihadiri oleh kedua orang tua dan teman-teman, tapi saat ini kalian sedang berbicara di hadapan Tuhan. Untuk itu, biarlah kalian berdua mengucapkan komitmen yang keluar dari hatimu, dari hati yang murni. Ketika kalian mengucapkan perkataan ini, percayalah Tuhan mendengar komitmen kalian berdua. Silakan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Roberto Stevenson Bukang menerima engkau, dia Ayu Murti, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji
akan mengasihi engkau sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya. Dan saya berjanji akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Amin. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya, Dia Ayu Murti, menerima engkau, Roberto Stevenson Bukang, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan tunduk kepadamu seperti tunduk kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Dan saya berjanji akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Amin. Amin. Mereka berdua membawa cincin. Ibu bisa. Mereka membawa dua cincin sebagai lambang bahwa mereka, cinta kasih mereka tidak pernah berujung. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kedua mempelai membawa cincin ini. Cincin yang di tangan ini adalah buatan manusia, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahirkan, kuduskan, berkati Tuhan. Biarlah cincin ini menjadi simbol bagi kehidupan mereka bahwa kasih mereka tidak berujung. Biarlah tidak ada campur tangan manusia dalam kehidupan keluarga mereka yang mendominasi, tetapi total campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah cinta kasih mereka murni. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati akan cincin ini. Haleluya. Amin. Bisa. Saya mohon Pastor Tina dan juga akan haleluya, haleluya. Kenaikan syukurku Buat hari yang kau beri, tak hanya
bawa kedua anakmu ini Tuhan. Buat mulai siang hari ini, mereka membuang masa lalu mereka. Dan mereka meraih masa depan bersama. Kadang ada warisan yang akan mereka tinggalkan pada waktu mereka berjalan dengan masa depan. Mulai hari ini, masa lalu ditutup dan mereka memasuki pintu yang baru, di mana Tuhan yang membuka jalan. Tuhan katakan, jangan takut. Tuhan menyertai. Dia Allah Immanuel. Dia Allah El Shaddai. Dia yang akan memperkokoh keluargamu. Dia yang akan menguatkan keluargamu. Dan engkau akan diberkati. Dua menjadi satu. Mulai siang ini tidak akan terpisahkan oleh apapun juga. Dan Tuhan yang jadi pemimpin dalam hidup mereka, dalam keluarga baru ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memberikan janji kepada keluarga baru ini. Engkau yang akan memegang dan Engkau yang akan memberkati. Tidak ada apapun juga yang dapat memisahkan mereka, sampai maut memisahkan mereka. Karena Tuhan yang memegang keluarga ini. Buat Stephen jadi kepala keluarga, dengan kewibawaan ilahi turun dalam hidup mereka. Kewibawaan itu mengalir turun sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh mengarahkan keluarganya. Dia boleh berjalan di dalam jalan yang baru. Dan Tuhan yang akan memberkati. Jadikan Ayub sebagai pendamping yang mendukung suami. Jadi istri dan jadi ibu untuk anak-anaknya. Membesarkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu yang segar turun atas keluarga ini. Engkau yang menyatukan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sepakat mereka bukan lagi dua tetapi satu. Tuhan, hamba-Mu, kami hamba-hamba-Mu
Ya Tuhan, biarlah memperkenalkan kedua anakmu ini. Ya Tuhan, kepada El Shaddai itu, Stephen dan Ayu, kenalah akan El Shaddai Tuhan itu. Maka dia tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu tidak dibiarkan sendirian. Di dalam nama Yesus, biarlah yang lama telah berlalu, jejak-jejakmu yang lama dihapuskan. Dan biarlah mulai hari ini, El Shaddai akan senantiasa bersama denganmu. Biarlah engkau tidak akan pernah dikecewakan dengan dia yang telah meneguhkan kalian berdua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih mulai hari ini. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas kedua anakmu ini. Di dalam nama Yesus. Dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka akan menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kemanapun mereka pergi, biarlah kehadiran Tuhan dialami di dalam kehidupan mereka. Stephen dan Ayu, sampai hari ini Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya percaya juga ketika engkau setia di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kalian. Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak mereka, memberkati dimanapun mereka berada. Dan kehadiran Tuhan, biarlah Tuhan dirasakan, dialami. Catat Tuhan, anakmu ini dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan. Dan hanya maut yang memisahkan mereka berdua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, proteksi, pagari kedua anakmu ini dengan kemurahan-Mu sendiri. Biarlah mereka tidak mencari kekasih-kekasih lainnya, kecuali dengan pasangan mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tuhan beserta kalian berdua. Tuhan menyertai kalian, memberkati kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kecewakan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Menghadap ke depan, ya. Sementara akan membuka cadar, dan biarlah Stephen dan Ayu ingat bahwa ini sebuah simbolik, bukan saja simbolik. Tidak ada orang yang membuka Ayu kecuali hanya suaminya. Pada saat ini saya sebagai mewakili gereja dan gembala di tempat ini, saya Pendeta Samuel Basri Hanomo, mendeklarasikan mereka bukan lagi dua, tetapi satu, yaitu Tuan dan Nyonya Roberto Stevenson Bukang. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dan karena sudah pasangan suami istri, dan kalian boleh membuka cadar kalian dan beri ciuman yang pertama di altar Tuhan ini. Oke. Baik, silakan menghadap ke jemaat dan terima kasih Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri sebelum kita akan berpisah. Bapa yang di surga, terima kasih untuk ibadah pada kesempatan pada menjelang siang hari ini. Kami bersyukur dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kasih Allah Bapa yang begitu limpah, anugerah yang besar dalam Yesus Kristus dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami saat ini sampai selama-lamanya. Pastikan setiap kami Tuhan, Engkau menyertai kami, baik ketika kami di rumah maupun di luar rumah, ketika kami di kota ini maupun di luar kota, ketika kami di jalan, ketika kami mengelola usaha dan bisnis kami. Tuhan, ketika kami melayani, apapun yang kami kerjakan, Kau buat kami berhasil, beruntung, dan lebih daripada itu, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua juga terima
akan refresh kehidupan pernikahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini dan kami yang hadir. Terima kasih. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk acara pada ibadah pada pagi hari ini. Pemberkatan pernikahan Roberto Stevenson Bukang dengan Dia Ayu Murti boleh berjalan dengan baik. Dan itu semua oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan. Sehingga saat ini mereka menjadi Bapak dan Ibu Roberto Stevenson Bukang. Kita berikan aplaus yang meriah buat mempelai berdua. Dan untuk selanjutnya, kalau mereka tadi sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, satu lagi berkat yang harus mereka dapatkan, yaitu berkat dari orang tua. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam acara berbakti kepada orang tua. Nanti kami persilahkan mempelai berdua dimulai dengan menghadap ke orang tua mempelai laki-laki untuk mempelai laki-laki menyampaikan ucapan terima kasih, kemudian meminta restu kepada kedua orang tua. Saya persilahkan. Bapak, Mama, terima kasih banyak sudah lahirkan Evan, sudah besarkan Evan, sudah antarkan Evan hari ini ke altar. Evan minta maaf kalau selama ini Evan banyak salah untuk Bapak dan Mama. Dari hati yang paling dalam, Evan minta ampun. Hari ini, Evan ada di Bapak dan Mama. Pun depan memohon restu untuk kami berdua, sehingga kami berdua dapat menjalani kehidupan rumah tangga kami dengan baik. Terima kasih. Dilanjutkan untuk mempelai berdua memeluk kedua orang tua. Untuk selanjutnya mempelai berdua memohon doa restu kepada orang tua mempelai wanita dan kepada mempelai wanita untuk menyampaikan ucapan kepada orang tua mempelai wanita. Kami persilakan. Bapak, Mama,
Makasih banyak ya. 29 tahun udah ngerawat Ayu. Udah jagain Ayu. Udah sayang sama Ayu. Makasih banyak Papa, Mama. Makasih tiap kali Ayu masuk rumah sakit, Bapak selalu nemenin Ayu. Mama juga selalu nanyain keadaan Ayu. Terima kasih. Ayu minta maaf ya Pak. Ayu minta maaf ya Ma. Ayu tahu Ayu bukan anak yang baik. Ayu selama ini juga tidak pernah bilang. Tapi Bapak sama Mama harus tahu. Ayu sayang banget sama Papa. Ayu sayang banget sama Mama. Ayu mau Papa sama Mama terus sehat. Kalau nanti Ayu harus ikut event ke Kupang, Ayu minta doanya ya Pak. Maafin Ayu buat semua kesalahan yang sudah Ayu lakuin selama ini. Kalaupun nanti Ayu sudah jauhan sama Papa Mama, Ayu tidak akan pernah ngelupain semua yang udah Mama Papa lakuin ke Ayu. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak Ma. Untuk selanjutnya kami undang mempelai berdua untuk datang ke meja penandatanganan sertifikat pernikahan gerejawi. Saudara Roberto Stevenson Bukang dengan Saudari Dia Ayu Murti, ini sertifikat pernikahan gerejawi Anda, minta tolong untuk bisa ditandatangani. Untuk yang mempelai perempuan, ya. Tanda terimanya.
sekarang kemenangan darimu Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa